bisa menahan amarah. Ya, kemudian apa lagi, satu lagi, menahan amarah dan memaafkan. Memaafkan dan juga menahan. Ya, memaafkan dan menahan amarah. Gimana ya tipsnya? Jadi gini teman-teman. Rasulullah itu udah ngasih panduan sama kita. Kalau dalam kondisi marah, apa yang harus kita lakukan? Kalau tips dari Rasulullah, kalau kami lagi marah dalam kondisi duduk, kamu duduk. Kalau dalam kondisi duduk, kamu tiduran. Kalau kamu dalam ngerasa panas, karena emosi itu kan kaitannya dengan panas, api, maka kamu duduk. Maka kamu sholat. Maka kamu sholat tobat. Maka kamu minta sama Allah supaya kamu diberikan ketenangan. Itu tuh yang pertama. Jadi lakukan dulu amalannya. Kalau kita dalam kondisi sedang marah. Kemudian yang kedua, baru lakukan ikhtiar buminya. Apa? Mencari tahu apa sih sebabnya kita marah. Kadang-kadang kita marah itu kayak Mbak Risti bilang tadi, itu tuh cuma karena ego kita sendiri doang gitu. Sebetulnya nggak ada gitu yang perlu bikin kita marah dan emosi itu nggak ada gitu. Cuma karena kita dalam kondisi lelah, ya, kondisi kita tuh lagi burn out, kita lagi capek banget, itu akan mudah banget buat kita tertrigger untuk marah sama anak-anak, sama suami, sama yang bantu di rumah. Kadang-kadang sama batu yang ada di tengah jalan aja pun kita bisa marah. Apa sih batu gitu? Coba, kadang-kadang kita marah, kita tuh suka marahnya nggak pada tempatnya gitu loh. Nah, berarti itu apa? Cari tahu akarnya sebetulnya apa. Baru kemudian kita lakukan regulasi emosi itu gitu. Nah, itu yang nanti akan disampaikan lagi sama Mbak Anita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana caranya untuk bisa memaafkan proses? Teman-teman harus belajar. Belajarnya gimana Ya dipaksa. Kayak saya bilang tadi, nggak ada lagi solusi terbaik memaafkan orang lain kecuali memaksakan diri kita untuk memaafkannya. Menahan lisan kita, memaksa lisan kita untuk nahan, nggak ngomongin kesalahan yang sudah kita maafkan. Itu jangan nggak usah dibuka-buka lagi. Kalaupun ada masalah, yuk kita upgrade masalah yang baru. Nggak usah masalah yang lama dibuka lagi, kan kita kan ingin hidupnya levelnya naik ya. Ya udah kita upgrade masalah aja gitu. Nah itu yang kedua, kita harus maksa dirinya. Kemudian yang ketiga, ada nggak sih sebetulnya doa untuk bisa mudah hati kita lembut, memaafkan orang lain dan seterusnya. Jadi gini, sebetulnya apapun doanya sama baiknya. Yang penting teman-teman doa benar-benar dari hati. Udah, itu aja konsepnya. Mau teman-teman doanya lebih suka pakai bahasa Indonesia atau lebih fasih pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi sebetulnya tidak ada satu doa khusus yang lebih baik daripada yang lain, tidak. Jadi silahkan teman-teman berdoa apapun, yang penting doanya harus benar-benar ikhlas. Kedua, doanya sebaiknya dimulai dengan berwudu. Ketiga, berdoalah sambil menghadap kiblat. Keempat, jangan berdoa untuk kemaksiatan atau bala bagi orang lain. Kelima, doa yang dikabulkan adalah doa yang di dalam darah dan daging seseorang tidak ada harta yang haram. Jadi, seringkali marah yang ada di dalam diri kita, salah satu sebabnya adalah ada harta haram di dalam diri kita. Itu panas. Makanya kata Rasul, api neraka yang bisa menggigitnya. Jadi emosi betul. Jadinya emosi. Kalau kayak gitu, yang harus dicek salah satunya adalah dari mana sumber harta di dalam rumah kita didapatkan, halal atau haram. Kedua, berarti istri sama suami harus ngobrol karena istri harus tahu dari mana sumber harta yang didapatkan sama suaminya. Dan kalau itu hartanya haram, berpengaruh sama anak-anak kamu. Betul. Makanya kalau kita melihat ada anak-anak yang bermasalah, susah dikasih tahu. Ini teman-teman kan ada yang melihat ya kasus-kasus yang ada, maaf tuh, yang pernah ada yang monjok anak orang sampai anaknya koma berbulan-bulan, yang sekarang baru keluar filmnya. Itu Mbak Risti ya? Iya. Ya Allah, lupa. Iya, itu salah satu contohnya ya. Iya, itu real gitu teman-teman. Jadi kita tuh gak usah nyalain orang lain lah gitu. Kadang-kadang kita sendiri yang lupa, iya ya, bikin aku ngasih makan anakku, ngasih makan istriku, ngasih makan diriku sendiri gitu. Itu halal nggak sih? Kalau halal, percayalah suami kita akan lembut hatinya, istri kita akan lembut hatinya. Jadi salah
faktor yang akan membuat seseorang lembut hatinya, mudah menerima kebenaran. Kalau dinasihati gampang, hartanya please banget. Yang hal kecilnya bapak-bapak. Kenapa jadi bapak-bapak? Karena bapak-bapak yang bisa cari duit ya. Jadi ibu juga lebih sering ngobrol lagi supaya tahu, dan kan juga yang mengingatkan sebenarnya saya sering sekali percaya bahwa pembisik itu berpengaruh.